Baiklah, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai sistem persamaan linier. Yang pertama akan sedikit diulas mengenai persamaan linier. Jadi persamaan linier adalah suatu persamaan di mana ada n variabel. Jadi di sini kita misalkan n variabel itu adalah x1, x2, x3 sampai xn. Penamaan variabel ini bisa ditulis seperti ini, atau nanti bisa juga menggunakan misalnya x, y, z, dan lain-lainnya. Kemudian dikatakan linier bila dapat ditulis dalam bentuk C1X1 plus C2X2 plus sampai nanti Cn Xn sama dengan K. Nah, di sini C1, C2 sampai Cn ini itu kita sebut dengan koefisien. Kemudian K ini adalah konstanta. Selanjutnya di sini ada contoh dari persamaan linier. Yang pertama adalah X plus 6Y sama dengan 3. Jadi di sini variabelnya adalah X dan Y. Kemudian untuk koefisien X ini, nah ini sebenarnya di depan X ini ada angka 1, berarti koefisien X itu sama dengan 1, sementara koefisien Y sendiri itu sama dengan 6. Nah, contoh yang kedua, misalnya di sini ada 5P plus 2Q sama dengan 10. Koefisien untuk P sendiri itu adalah 5. Kemudian koefisien dari Q itu adalah 2. Nah, 10 ini nanti adalah konstantanya. Kemudian contoh yang ketiga, itu ada 4X dikurang 5Y dikurang Z sama dengan 6. Nah, di sini ketika ditanya koefisien X itu adalah 4. Kemudian koefisien Y itu negatif 5, jadi negatifnya di bawah. Kemudian koefisien untuk Z sendiri, di sini sebenarnya ada 1. Nah, berarti koefisiennya adalah negatif 1. Jadi nanti ketika kita menemukan koefisien seperti X saja, variabel X atau variabel Y yang seperti ini, tidak ada angka di depannya, nah berarti koefisien itu 1. Kalau di Z di sini kan negatif Z, jadi dia negatif 1. Kalau di X ini, di variabel X ini, nah itu koefisiennya 1. Nah, itu untuk contoh dari persamaan linier. Selanjutnya, persamaan yang bukan persamaan linier. Ini contoh-contohnya, X plus 6XY sama dengan 3. X kurang 4Y kuadrat sama dengan 3. Contoh lainnya misalnya Y kurang sin X sama dengan 0. Kemudian contoh lainnya akar Y plus 7X sama dengan 5. Nah, ini adalah contoh yang bukan persamaan linier. Selanjutnya kita masuk ke sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan linier ini sendiri adalah sekumpulan persamaan linier dari beberapa variabel. Jadi tadi di awal kita sudah melihat persamaan linier. Nah, sementara sistem persamaan linier ini adalah kumpulan dari beberapa persamaan linier. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada dua buah persamaan linier, maka keduanya ini kita sebut sistem persamaan linier. Ini contohnya X plus 2Y sama dengan 14, kemudian 2X kurang 5Y sama dengan 10. Nanti dari sistem persamaan linier ini, dari dua buah persamaan linier ini, nanti kita bisa mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, contoh yang kedua adalah, ini adalah sistem persamaan linier yang terdiri dari dua buah persamaan linier, min X plus Y sama dengan 1, dan yang satu lagi X plus Y sama dengan 5. Nanti dari sistem persamaan linier ini, kita akan mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Oke, itu adalah contoh dari sistem persamaan linier. Kemudian untuk pemecahan, selanjutnya kita bahas mengenai solusi atau pemecahan dari sistem persamaan linier itu sendiri. Ada 3 pemecahan. Yang pertama yaitu untuk tidak ada pemecahan. Jadi ketika sistem persamaan linier itu kita bentuk ke dalam persamaan garis, maka garis yang dihasilkan itu adalah sejajar. Jadi tidak ada solusi dari persamaan ini. Tidak ada pemecahannya. Nah, yang kedua adalah mempunyai satu solusi. Kalau kita buatkan ke dalam gambar, dia akan beririsan di satu titik. Selanjutnya tidak mempunyai tak hingga banyak pemecahan. Jadi di sini kalau kita buatkan ke gambar, nah itu garisnya berhimpitan. Oke,
Oke, jadi itu adalah solusi dari sistem persamaan linear. Ada 3 tadi. Yang pertama, tidak ada pemecahan, mempunyai satu pemecahan, dan mempunyai tak hingga banyaknya pemecahan. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari sistem persamaan linear jika kita tuliskan dalam bentuk yang umum. Jadi di sini sebuah sistem sembarang yang terdiri dari m buah persamaan linear dengan n buah bilang tak diketahui atau variabel, jadi kita bisa menulisnya seperti ini. Nah, ketika kita bisa mengubah bentuknya ke dalam bentuk matriks, jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk baris pertama ini adalah untuk persamaan linear yang pertama, baris kedua untuk persamaan linear yang kedua, sampai nanti baris ke M ini adalah untuk persamaan linear ke M. Nah, B1, B2, sampai BM ini itu adalah konstanta yang tadi. Kemudian A11, A12 sampai nanti AMN ini itu adalah koefisien dari variabelnya. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh yang pertama. Di sini ada sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan linear. Nah, maka ketika kita mengubahnya ke dalam bentuk matriks, nah akan menghasilkan matriks yang memiliki dua baris. Kemudian di sini kolom yang pertama ini untuk variabel X, kolom yang kedua untuk variabel Y, dan kolom terakhir ini adalah untuk hasilnya, yang ini. Nah, di sini cara penulisannya, untuk persamaan yang pertama, kita letakkan di baris pertama, ambil koefisien X. Nah, seperti itu yang tadi sudah dijelaskan, ketika variabelnya cuma X, berarti koefisiennya 1, ini 1, kemudian koefisien Y itu 2, kita tulis di sebelah sini. Nah, untuk hasilnya yang 14 itu ini. Jadi kolom terakhir ini adalah untuk hasilnya. Oke, kemudian kita pindah ke baris kedua. Nah, di baris kedua ini kita ambil koefisien X itu 2. Kita tuliskan di sini. Ini dia 2. Kemudian koefisien Y itu negatif 5. Jadi tanda minusnya ini kita bawa. Jadi negatif 5. Kemudian 10 ini kita tulis di sini. Sejajaran dengan hasilnya. Nah, seperti itulah cara menuliskan dari sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriksnya. Ini contoh yang kedua. Di sini ada 3 persamaan linear. Nah, berarti kita memiliki 3 buah matriks yang memiliki 3 baris. Nah, di sini untuk X1, nah di sini karena tidak ada angkanya, berarti seperti yang dijelaskan tadi bahwa koefisiennya adalah 1. Kemudian ditambah X2, nah berarti di sini koefisiennya juga 1. Kemudian plus 2x3. Nah, berarti di sini koefisiennya 2, kita tuliskan 2. Nah, sama dengan 9. 9 ini hasilnya kita taruh di kolom paling terakhir. Kemudian kita pindah ke baris kedua. Di sini untuk X1 itu koefisiennya 2. Di sini kita tuliskan 2. Kemudian untuk X2 itu koefisiennya 4. Ini 4. Kemudian untuk X3, negatifnya kita bawa, negatif 3. Nah, kita tuliskan di dalam matriksnya. Kemudian hasilnya 1, kita tuliskan di kolom paling terakhir. Ya, biar tidak ragu kita pisah dulu. Nah, selanjutnya kita pindah ke kolom ke baris yang ketiga. Di sini X1-nya memiliki koefisien 3. Ini kita tulis 3 di sini. Kemudian X2-nya 6. Kita tuliskan di sini 6. Koefisien X3 itu negatif 5, bawa tanda negatifnya, kita tuliskan di sini negatif 5. Kemudian untuk hasilnya di sini 0, kita tuliskan di sebelah sini 0. Nah, begitulah cara menuliskan dari sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Nah, matriks-matriks yang seperti ini kita sebut juga dengan matriks yang diperbesar. Oke, jadi inilah cara menuliskan dari sistem persamaan linear ke matriks yang diperbesarnya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh, bisa dicobakan nanti membuat dari sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. Kemudian setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat dari sistem persamaan linear itu ke dalam bentuk matriks yang diperbesar, sekarang kita akan mempelajari tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu kita gunakan untuk menentukan pemecahan dari sistem persamaan linear tersebut.
Jadi di sini ada dua buah contoh. Yang pertama adalah contoh matriks yang berada dalam bentuk eselon baris. Nah, ketika nanti kita membentuknya ke dalam bentuk eselon baris ini, itu berarti kita melakukan eliminasi Gauss. Nah, sementara untuk contoh yang kedua adalah matriks yang berada dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nah, ini berarti kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, bedanya apa antara bentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi ini? Silahkan perhatikan dua contoh ini. Contoh yang bagian atas adalah bentuk dari eselon baris tereduksi. Oke, dalam bentuk eselon baris tereduksi ini, yang harus kita perhatikan adalah dia akan membentuk segitiga atas. Jadi di sini ada angka 1, kemudian di bawahnya ini 0. Kemudian ketika kita turun di baris kedua, di sini juga ada angka 1. Ini menjorok ke dalam. Nah, kita ketemu angka 1 lagi, sementara di bawahnya 0. Nah, untuk baris yang ketiganya itu lebih menjorok ke dalam lagi, kita menemukan lagi 1. Nah, angka-angka 1 ini nanti akan menjadi patokan kita untuk melakukan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, sehingga nanti kita dapat menemukan solusi dari sistem persamaan linear yang akan kita cari. Angka 1 ini kita sebut dengan 1 utama. Jadi 1 utama ini itu adalah angka 1 pertama yang berada di tiap barisnya. Kemudian seperti yang di baris pertama ini, angka 1 yang pertama ini kita sebut dengan 1 utama. Kemudian kalau kita perhatikan di bawahnya itu sudah tidak ada angka 1 lagi. Begitu juga untuk baris yang kedua. Nah, di bawahnya ini sudah tidak ada angka 1 lagi, berarti dia kita sebut dengan angka 1 utama. Nah, kalau kita perhatikan di atas ini kan juga ada angka 1. Namun, angka 1 ini kita tidak sebut dia angka 1 utama karena dia tidak berada di paling ujung. Gitu. Nah, nanti akan kita pelajari lagi bagaimana cara membuat matriks dari SPL tadi sehingga dapat membentuk seperti ini. Nah, ini juga sama contohnya, ini ada 1 utama. Nah, kemudian di sini juga ada 1 utama. Tapi di atas ini, di atas 1 utama ini masih ada angka. Sama seperti ini juga ada 1 utama. Nah, di atasnya masih ada angkanya. Kalau yang bagian sini, itu hasilnya tadi ya, hasil dari sistem persamaan linear. Nah, ini juga bagian hasilnya tadi. Nah, kemudian kalau untuk contoh matriks yang berada dalam bentuk eselon baris tereduksi, di sini kalau kita perhatikan bedanya, ini dia tetap memiliki 1 utama. Nah, yang membedakannya adalah di atas 1 utama ini itu nilainya 0. Di atasnya 0, kemudian di bawahnya juga 0. Nah, itulah yang membedakan antara si eselon baris dan eselon baris tereduksi atau eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Ini 1 utama, kemudian di atasnya 0. Ini juga 1 utama semuanya, di atasnya itu 0 semua. Nah, sementara di sini tadi di atas 1 utama itu masih ada nilainya, bukan 0. Jadi itu yang membedakan nanti eselon baris dan eselon baris tereduksi. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan ke dalam contoh soal agar lebih dapat dipahami.